Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Widi Alfani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2470201027. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video yang membahas tentang Astacita Hilirisasi dan Industrialisasi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adalah strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi kita akan membahas konsep, tujuan, manfaat, juga langkah-langkahnya untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. 1. Konsep hilirisasi dan industrialisasi. Hilirisasi itu adalah proses meningkatkan nilai tambah pada produk mentah atau bahan baku dengan mengolah menjadi produk setengah jadi atau produk jadinya. Nah, contohnya itu mengolah biji nikel menjadi stainless steel atau baterai kendaraan listrik. Industrialisasi itu produk yang dimana membangun dan mengembangkan sektor industri melalui proses-prosesnya untuk menciptakan ekosistem yang terintegritas dari hulu hingga hilir. Yang kedua, ada tujuan hilirisasi dan industrialisasi. Meningkatkan nilai tambah dengan mengolah bahan baku di dalam negeri, nilai jual produk menjadi lebih tinggi dibandingkan jika diekspor dalam bentuk mentah. Meningkatkan pendapatan negara. Produk dengan nilai tambah yang tinggi memberikan kontribusi lebih terhadap pajak, royalti, dan devisanya negara. Mengurangi ketergantungan impor. Produk yang dihasilkan di dalam negeri dapat meningkatkan barang impor dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Menciptakan lapangan kerja. Hilirisasi mendorong pengembangan industri pengelolaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi dengan mendorong inovasi dan teknologi, hilirisasi itu dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, hilirisasi dan industrialisasi. Diversifikasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memberikan fondasi ekonomi yang lebih stabil. Penguatan posisi global, negara dengan industri hilir yang maju memiliki daya saing lebih tinggi di pasar internasional. Peningkatan teknologi dan inovasi. Hilirisasi itu mendorong transfer teknologi dan meningkatnya kemampuan inovasi lokal. Peningkatan infrastruktur. Hilirisasi memacu pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan energi. Yang keempat, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Penguatan kebijakan pemerintah memperlakukan larangan ekspor bahan mentah tertentu untuk mendorong pengelolaan di dalam negeri, seperti larangan ekspor nikel. Memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi investasi di sektor industri pengolahan. Peningkatan kapasitas SDM, pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, melibatkan universitas dan pusat riset dalam pengembangan teknologi pengolahan. Pengembangan infrastruktur, membangun kawasan industri yang terintegritas dengan akses transportasi, energi, dan air yang memadai. Menyediakan insentif untuk investasi dalam negeri terbarukan guna mendukung industri yang berkelanjutan. Meningkatkan kolaborasi dengan swasta, mendorong kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta yang membangun fasilitas pengolahan. Memfasilitasi investasi asing langsung atau FDI yang mendukung hilirisasi. Pemanfaatan teknologi, mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan pengelolaan limbah. Mengembangkan ekosistem berbasis digital untuk memantau dan mengoptimalkan rantai pasok. Yang kelima, implementasi di Indonesia. Indonesia telah mulai menjalankan kebijakan hilirisasi di beberapa sektor seperti minerba. Itu larangan ekspor nikel mentah, mendorong pembangunan smelter untuk menjadikan produk bernilai tambah seperti ferronikel dan stainless steel. Pertanian, itu pengelolaan hasil pertanian seperti kakao, sawit, dan karet menjadi produk siap ekspor seperti coklat, seperti minyak sawit, olahan, dan ban. Energi baru dan terbarukan atau EBT itu mendorong hilirisasi produk berbasis energi seperti baterai litium atau mendukung industri kendaraan listrik. Keenam, ada tantangan dan solusi. Tantangannya apa? Kurangnya investasi dan teknologi, infrastruktur yang belum merata, keterbatasan tenaga kerja terampil. Nah, solusinya bagaimana?
mengundang investor asing dengan insentif menarik, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, memperkuat pendidikan dan pelatihan teknis. Jadi dengan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia itu dapat mengoptimalkan kekayaan sumber daya alamnya, meningkatkan daya saing global dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jika hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia semakin berkembang, hal yang memiliki beberapa dampak langsung dan tidak langsung kepada mahasiswa, terutama dalam hal peluang, tantangan, dan persiapan masa depan. Dampak positif bagi mahasiswa: 1. Itu adanya peluang kerja yang lebih banyak. Hilirisasi dan industrialisasi menciptakan banyak lapangan kerja, terutama di sektor industri, pengelolaan, dan teknologi. Ini benar-benar membuka kesempatan untuk peluang mahasiswa itu dari berbagai jurusan seperti teknik, ekonomi, sains, dan manajemen. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka itu sendiri. Yang kedua, itu ada peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dan industri akan mendorong pelatihan dan pendidikan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi, mahasiswa ini dapat memperoleh akses ke pelatihan teknis ataupun magang, juga program kerja sama kampus industri. Yang ketiga, itu ada mendorong inovasi dan penelitian. Jadi, dengan adanya kebutuhan teknologi dalam hilirisasi, universitas dan mahasiswa itu memiliki peluang untuk berkontribusi melalui penelitian dan inovasi. Banyak proyek industri akan melibatkan mahasiswa dalam pengembangan solusi untuk masalah nyata. Yang keempat, itu meningkatkan kompetensi global. Jadi mahasiswa akan terpapar pada standar kerja dan teknologi internasional, terutama melalui kolaborasi dengan perusahaan multinasional. Ini dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja global. Kelima, ada ekosistem startup dan wirausaha. Hilirisasi sering menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk menjadikan wirausahawan. Misalnya nih, dengan memanfaatkan hasil industri untuk mereka menciptakan produk baru. Terus juga ada lagi mahasiswa pertanian itu mengembangin produk turunan hasil sawit atau karet. Ada lagi juga tantangannya tuh buat mahasiswa. Tantangannya apa aja? Itu ada persaingan tenaga kerja yang ketat pastinya. Karena kan dengan adanya meningkat peluang kerja, pasti persaingannya juga semakin ketat. Mahasiswa itu juga perlu bekal dirinya dengan keterampilan teknis, sertifikasi, dan kemampuan adaptasi untuk bersaing di pasar kerja. Ada juga kebutuhan keterampilan spesifik. Hilirisasi membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian spesifik. Jika mahasiswa itu nggak bisa dapetin pendidikan ataupun juga pelatihan yang sesuai, mereka bakal berisiko tertinggal dan perkembangannya. Dari perkembangan tersebut, seperti itu. Kesenjangan pendidikan mahasiswa dari daerah yang infrastrukturnya kurang maju itu juga menjadi resiko karena akan menghadapi kesulitan mengakses peluang pelatihan atau pekerjaan dibanding dengan mahasiswa dari kota besar. Selanjutnya ada lagi tekanan dan berinovasi mahasiswa, terutama yang di bidang sains dan teknologi nih. Mereka menghasilkan solusi inovatif yang dimana relevan dengan kebutuhan industri. Jadi apa yang harus dilakukan sama mahasiswa? Mahasiswa harus bisa mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan industri mahasiswa. Perlu juga proaktif mengikuti pelatihan, magang, atau sertifikasi di bidang yang relevan. Dengan hilirisasi seperti teknologi, manajemen produksi, atau pengelolaan sumber daya. Mahasiswa juga harus bisa memanfaatkan peluang penelitian, karena itu sangat membantu mereka dalam keterlibatan tersebut. Untuk mereka bisa kerjasama dengan dosen, universitas, atau juga pihak industrinya. Selanjutnya ada lagi meningkatkan literasi teknologi. Dengan perkembangan teknologi dalam proses hilirisasi, jadi mahasiswa itu perlu membekali diri dengan pengetahuan digital, otomatisasi, dan inovasi teknologi. Ada lagi mengembangkan jaringan, bangun koneksi dengan pelaku industri, alumni, dan organisasi profesional. Hal ini penting loh untuk memahami tren industri yang membuka peluang kerja. Ada lagi menanamkan jiwa wirausaha hilirisasi, membuka peluang untuk wirausaha berbasis produk lokal. Mahasiswa bisa mulai merancang bisnis kecil-kecil yang memanfaatkan hasil industri seperti produk turunan, pertanian, dan minerba. Jadi dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mempersiapkan diri secara matang, mahasiswa dapat menjadi bagian penting dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing pribadi ke era ekonomi berbasis nilai tambah.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Terima kasih. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.